Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air, semoga jenengan bahagia dan selalu semangat. Tetap salam satu umbi lur, dan pecinta porang semuanya. Perkembangan porang dari tahun ke tahun semakin luar biasa lur, peminatnya dan juga petani-petani baru banyak bermunculan, dan juga sekarang ini ada registrasi, yaitu pendataan untuk petani porang. Jadi nanti kapasitas dari panenan itu, misalnya dari wilayah A itu panen sekian ton dan keluasan sekian ton, dan dari daerah B, dan nanti dari segi kualitas pasti berbeda karena tekstur tanah juga berbeda, dan juga karena sistem perawatan juga berbeda. Dan akhirnya para petani akan melakukan hal-hal yang lebih kreatif untuk meringkas biaya, baik itu biaya perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan. Karena selama ini khususnya petani porang rata-rata itu cara tanamnya otodidak. Tetapi untuk saat ini kita bisa banyak belajar dari media-media sosial ataupun di internet. Bahkan banyak juga petani-petani yang hanya belajar dari YouTube. Jadi gunakanlah media YouTube, termasuk media YouTube yang bertanggung jawab, dalam artian tidak memberikan mimpi tetapi real, sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan apa adanya, seperti itu. Dan kami sebagai petani pun juga terus berinovasi, terus berbenah, dalam artian dari segi hasil dan kualitas. Karena kualitas sangat dibutuhkan lur, terutama bagi kualitas glukomanan itu sangat memengaruhi hasil akhir atau bahan jadinya nanti. Jadi rendemen lah istilahnya, rendemen, karena porang per daerah itu pasti nggak sama untuk dari segi hasil maupun kualitas. Dan jarak tempuh antar daerah itu juga yang jelas berbeda, karena ada juga yang dipanen awal. Kalau jenengan ini kualitasnya bagus, panenlah ketika sudah dorman sempurna. Tetapi namanya juga petani dan kebiasaan, ada juga yang dipanen dini lur. Jadi akhirnya kalau dipanen dini itu kualitasnya juga kurang baik. Ibaratnya pomo kambil ini santannya urung cukup. Tetapi saat ini juga sudah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan, terutama pabrik-pabrik, terutama di luar Jawa. Di Bali juga sudah berdiri, di Sumatera Utara juga sudah berdiri, di Lampung juga sudah mulai ada. Jadi untuk petani-petani lokalan per pulau itu sudah mulai ada, dan kita juga berharap nanti harga akan bersaing. Karena kalau nanti harga bersaing, otomatis kita sebagai petani akan diuntungkan. Dan juga rotasi produksi lur, untuk produksinya juga nanti akan istilahnya ogak kayak giling tebu. Ketika musim panen barang berlimpah,
ketika musim tanam seperti ini nggak ada yang diproses. Dan juga ini lucu lur, ini kena dintup tawon. Nah, kemarin malah nggak iso melek lur. Kita tetap menjumpai jenengan ini masih silo karena kena sengatan lebah. Petani yang ini lur ya dintup tawon, ya dicokot jengklong, ya di sengat lebah, digigit nyamuk, digigit semut, itu hal yang biasa. Yang penting ojo petuk ulo lur, ojo, jangan ketemu ular gitu aja. Jadi mungkin ada pertanyaan, oh Pak Puh miripate ginyo ya, dintup tawon lur. Yang penting seduluran lur, dan tetap semangat. Doa kita juga semoga untuk hasil tahun ini lebih baik lagi karena sudah mulai banyak berinovasi, dan juga untuk harga semoga sesuai yang diharapkan. Jadi semoga saja harganya kisaran 7.000 lur, kalau bisa, kalau nggak bisa paling enggak ya masih seimbang gabah sudah bagus lah. Kalau jenengan hitung-hitung estimasi nggak usah terlalu tinggi, dikalikan 4.000 saja. Jadi itu harga rendah lah, 4.000 gitu aja. Jadi kalau nanti seandainya nggak tercapai targetnya itu ya paling nggak mendekati apa yang diinginkan gitu. Dan juga saat ini sudah, khususnya di Pulau Jawa, sudah mulai jelang bubil lur. Jadi saatnya pemupukan yang kedua. Saya cuma bisa mengingatkan wayahe ngabuk kedua. Kalau pembersihan sih saya pikir kalau sudah porang besar seperti ini nggak usah terlalu bersih, nggak masalah. Dan juga mungkin kalau jenengan mau semprot POC pupuk daun, saatnya sekarang untuk pupuk daun, karena pupuk daun yang pertama, karena bubilnya sudah mulai ada. Kalau bubil ada berarti umbinya juga sudah mulai ada. Dulur sebangsa setanah air, walaupun cara tanam kita berbeda, walaupun perlakuan bertani kita berbeda, itu adalah seni bertani. Kita nggak perlu adu argumen, malah itu semakin membuat banyak pilihan, kita semakin menunjang kreatif kita dan semakin membuat kita semangat. Tetapi kalau misalnya jenengan tanam awal dan itu sudah mulai mengenal penyakit-penyakit busuk pangkal batang lah, layu, dan kemarin cuaca panas, ada juga daun-daunnya seperti ini yang kering, itu bagian dari proses lur. Itu ujian seorang petani ya seperti itu, nggak usah mengeluh. Yang penting yakin. Kalau jenengan yakin, insya Allah pasti akan berhasil. Karena di balik keyakinan lah kita pasti ada jalan. Dan juga untuk dulur-dulur sekalian yang memang baru mau menggeluti porang dan jenengan masih ragu, itu wajar, karena 2 tahun terakhir, tahun 19 dan 20 harganya bagus, viral dan juga booming. Akhirnya semuanya ingin ikut tanam porang. Ketika tahun 21 anjlok karena banyak hal, termasuk kalau saya pikir ya faktor utamanya karena corona gitu aja. Dan semoga tahun 2022 ini Omicron nggak jadi the cost di Indonesia. Semoga cepat pergi dan
negara kita normal kembali, sehat kembali seperti dahulu-dahulu. Dulur, jadi yang bisa mengalahkan semuanya adalah semangat kita, dan yang bisa membuat kita lebih yakin adalah diri kita. Kalahkanlah pesimismu dan kalahkanlah keraguanmu. Yakinlah bahwasanya lewat porang kita bisa lebih baik lagi, dan lewat poranglah kita ada ekonomi kita lebih baik lagi, dan lewat poranglah kita akan ekonomi kita lebih berjaya. Jadi untuk dulur-dulur sebangsa setanah air, bahwasanya lewat porang kita bisa maju, dan lewat porang lah kita bisa lebih ekonomi kita lebih baik lagi. Dan semoga kebersamaan kita ini seduluran selawase, petani itu selalu semangat, dan wis ojo ngeluh, ojo sambat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.